Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan jemaat Tuhan sekalian dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Bersama saya, Horjel Kewas. Puji Tuhan, hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Sampai hari ini kami menikmati campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan menerima firman-Mu. Beri kami hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dan kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 4 dan ayat yang ke-16. Saya memberi tema untuk renungan hari ini yaitu hati-hati dengan hati. Mari kita baca 2 Tawarik 26 ayat 4 dan 16. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pokok pembahasan renungan hari ini yaitu Raja Uzia. Raja Uzia adalah raja ke-10 di Yehuda. Raja yang sangat muda, di usia yang sangat belia, dia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Raja Amasya. Uzia diangkat menjadi raja pada usianya, pada umurnya 16 tahun. Sungguh sangat muda. Kalau kita melihat perjalanan keluarga dari Raja Uzia, ayah dari Raja Uzia yaitu Raja Amasya adalah seorang yang berkenan di mata Tuhan pada awal pemerintahannya. Tapi Raja Amasya gagal karena dia masih mempersembahkan korban-korban di bukit-bukit pengorbanan. Begitu juga dengan kakek dari Raja Uzia, papa dari Raja Amasya, yaitu Raja Yoas. Perilaku, sikap, dan karakternya sama seperti anak-anaknya. Awalnya mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi raja yang benar di mata Tuhan. Tapi selanjutnya mereka tetap mengorbankan korban-korban persembahan di bukit-bukit. Dan ini membuat Allah menganggap mereka tidak menghargai Allah. Bahkan mereka tidak menghormati Allah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Raja Uzia dia sangat berhasil di usia yang ke-16 tahun. Dalam pemerintahannya Allah selalu menolong dia. Bahkan melawan bangsa Filistin yang besar. Tuhan beri kemenangan kepada bangsa Yehuda. Bahkan Uzia membangun menara-menara jaga. Pesatnya pembangunan waktu zaman pemerintahan Raja Uzia. Bahkan banyak peternakan, banyak sektor pertanian yang maju. Bahkan sistem pertahanan militer negara yang sangat maju. Luar biasa Tuhan menyertai Raja Uzia. Uzia sangat terkenal dan termasyur di seluruh negara, di seluruh negeri. Bahkan arti dari nama Uzia ini melambangkan kekuatan Allah. Uzia adalah kekuatan Allah. Sebagaimana Allah menolong dia dengan kekuatan Allah, seperti itu juga namanya termasyur, terkenal di seluruh negeri. Nah, kemasyuran dari Raja Uzia ini telah membuat hatinya salah memilih. Hatinya salah menentukan pilihan. Sehingga Raja Uzia berubah setia. Ia menjadi tinggi hati dan bahkan dia tidak menghormati Allah. Kalau kita melihat saudaraku, yang pertama, Raja Uzia lebih memilih untuk tinggi hati. Kalau kita baca 2 Tawarik 26 ayat 18a. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan." Karena kejayaan, karena jabatan, karena status dia sebagai pemimpin bangsa, Uzia terlalu berani melanggar aturan-aturan ketetapan yang Tuhan berikan. Tugas imam-imam untuk membakar korban, Uzia mengambil alih tugas itu. Uzia tidak menghormati para imam yang berhak untuk membakar korban kepada Allah. Bahkan karena Uzia terlalu lancang, terlalu angkuh, terlalu berani untuk melanggar ketetapan Allah, Uzia berani mengorbankan persembahan kepada Allah tanpa sepengetahuan imam-imam. Hal yang salah. Uzia dalam jabatannya dia memanfaatkan untuk dia menguasai keadaan sekitar, sehingga dia berubah menjadi tinggi hati.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inisiatif itu penting, tapi butuh konfirmasi. Dan bahkan inisiatif itu sangat berharga, karena orang yang memiliki inisiatif dia akan mampu bergerak dalam bidangnya. Namun tanpa konfirmasi yang jelas, dia tidak punya sasaran dan tujuan. Namun nilai tertinggi daripada suatu inisiatif ialah ketundukan kepada pemimpin. Saudaraku, hal yang kedua, Uzia memilih untuk marah dan menolak teguran. Sewaktu imam-imam menegur Raja Uzia karena perbuatannya melanggar ketetapan Allah, apa yang Uzia lakukan? Sementara bokor ukupan ada di tangannya, amarah Uzia meluap-luap kepada imam-imam. Dia tidak menerima teguran. Bahkan sepertinya Uzia tidak menghormati imam-imam. Hal yang Uzia lakukan kepada imam-imam seperti kepada Allah. Karena jabatan, karena kejayaan, karena kehormatan, popularitas Raja Uzia, dia tidak menerima teguran lagi. Dia tidak merasa bahwa teguran itu sesuatu didikan, nasihat yang untuk kebaikannya. Oleh sebab itu, seketika itu juga Allah menghukum Uzia dengan sakit kusta sampai ia mati. Yang ketiga, Uzia memilih untuk berubah setia. Uzia masih mempersembahkan korban-korban persembahan di bukit-bukit, tepat seperti ayah dan kakeknya Yoas. Uzia hanya setia mencari Allah di awal, sewaktu Imam Sakaria membimbing dia. Sewaktu Imam Sakaria masih hidup. Kesalahannya kenapa? Uzia punya kesetiaan itu hanya bergantung kepada orang lain. Dan Uzia tidak menghormati Allah yang selalu menuntunnya waktu ia menjadi raja. Akibat dari pilihan Uzia, Uzia dihukum mati. Dengan cara apa, saudara? Sakit kusta sampai dia mati. Dia menderita, dia dikucilkan. Bahkan karena sakit kusta ini, dia tidak memiliki jabatan lagi. Dia tidak memiliki jabatan sebagai raja. Kekuasaannya diambil oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak menjadi tinggi hati seperti Raja Uzia? Amsal 24 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati kita, waspadalah hati kita dengan segala keadaan di sekitar. Mari saudaraku, kita menjaga hati kita saat berada di puncak kejayaan, saat berada di satu popularitas yang sangat orang kenal. Kita memiliki jabatan nama baik yang terkenal. Namun di sini bahaya, dalam puncak kehebatan, puncak kejayaan, ada potensi keangkuhan. Mari kita menjaga hati kita untuk selalu introspeksi diri, menyadari kekurangan, merasa kita butuh nasihat dari orang lain. Mari kita menjaga hati untuk selalu konsisten dengan komitmen, supaya kita dalam pengiringan kepada Yesus, waktu kita punya komitmen itu, kita jalani dengan konsisten, maka hati kita terjaga dalam kebenaran. Bagaimana usaha kita untuk memfilter hati ini dari pengaruh-pengaruh lingkungan sekitar, agar supaya apa yang dilakukan oleh Raja Uzia semasa kepemimpinannya jangan sampai kita lakukan di masa-masa sekarang ini. Marilah jemaat Tuhan, hiduplah dengan takut akan Tuhan, hiduplah dengan menghormati Tuhan. Kita sadar bahwa kita ada dalam pengendalian kuasa Tuhan. Jangan semena-mena bertindak, tapi tunduklah kepada kebenaran firman Tuhan. Kita hidup berpegang kepada firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, hati-hatilah menjaga hati, karena dalam hati kita akan menimbulkan banyak hal. Jika hati kita baik, maka hal positif yang keluar. Tapi jika hati kita buruk, hal-hal negatif, bahkan hal-hal yang merusak, membawa kita kepada kegagalan. Kiranya firman Tuhan meneguhkan hati kita hari ini. Mari jemaat Tuhan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami hari ini. Kami tahu Tuhan, kami terbatas. Bahkan hati kami seringkali gagal dalam menentukan pilihan. Tapi bawa terus kami dalam pengenalan akan firman-Mu Tuhan. Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, agar kami dapat berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami dapat berjalan dalam apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi umat-umat Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sementara menyaksikan pelayanan saat teduh saat ini Tuhan. Berkati di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan. Tuhan terus beri mereka iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang teguh di dalam Tuhan. Sehingga mereka tidak mudah Tuhan
sehingga mereka tidak mudah Tuhan terpengaruh dengan dunia di sekitar mereka. Tapi karena iman yang kokoh, mereka mampu menentukan pilihan yang baik di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tolong jemaat Tuhan, tolong dari segala pergumulan mereka, biar harapan mereka hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu hari ini. Kami yakin hari ini kami kuat menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan, bersama dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.